tanggal 11 April 2025. Nah nih, ini cuma nonton ke anaknya kan? Iya. Nih, ini nonton apa tuh saya kan? Berarti kan dia masih peduli kan? Apa anak gue udah ada laki kenapa? Feeling kabarnya gimana, sehat kan? Ini komenan, Ini akan ini baru nih kemarin. Tolong ini kemarin. kalau yang pas Ino bilang kalau komenannya. Oke. Lalu yang bilang sendiri depan Bernie, lu kasih gua foto Selin waktu lahir, kalau lupa. Ini boleh gue play gak? Boleh ya? Macam-macam Ino, giliran lagi booming begini ngaku-ngaku bapaknya Selin, gila ya udah. Kur saya. Ya lo omongan lagi nggak sober lagi mabuk ya. Apa? Dia bilang? Ya lo omongan lagi nggak sober lagi mabuk ya. Oh berarti dia mengakui cuman dia lagi mabuk katanya. Iya. Nah, jadi ini Pak Ridwan Kamil dengan saya, kami mendampingi beliau untuk membuat laporan polisi di Barreskrim. Jadi tidak ada rekayasa karena ini semuanya adalah fakta. Semua itu adalah bukti tanpa adanya fata morgana. Jadi mau sebelah ngomong apapun, I don't care. Yang jelas adalah aku tegak lurus membela kebenaran itu aja. Dan besok aku akan ke Barreskrim menjadi saksi kunci kebohongan itu. Sepandai-pandai tupai melompat akan terjatuh juga. Jadi mungkin Mbak LM mohon introspeksi diri jikalau Anda memang merasa bersalah. Minta maaf lah. Saya tahu ini sudah telat, tapi minta maaf itu bukan berarti kamu hina. Tapi itu adalah sebuah kehormatan bahwasanya kamu mengakui sebuah kesalahan. Saya tidak pernah ada dendam. Jadi menurut saya ini adalah kalau adanya kebenaran saya akan maju terus tantang mundur. Tapi kalau misalnya ini ada kebohongan saya akan diam tanpa bahasa. Gitu. Jangan sampai kalian menjatuhkan seseorang apalagi adalah sebuah tokoh yang dimana kita kenal namanya besar tapi jangan kamu jatuhkan gitu. Beliau sudah jatuh namun tertimpa tangga dengan masalah yang lalu. Janganlah kamu tambah lagi, itu aja. Pada tanggal 11 April 2025, Pak Ridwan Kamil membuat laporan polisi ya, di Barreskrim Mabes Polri. Laporannya tentunya terkait dengan dugaan tindak pidana pasal 51, Junto pasal 35, pasal 48, Junto pasal 32, pasal 45, Junto pasal 27A terkait dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004 terhadap orang yang diduga secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan apa itu terkait dengan menyebarkan adanya pencemaran nama baik. Nah, apa yang dicemarkan tersebut tentunya klien kami terkait adanya klaim secara sepihak yang dilakukan oleh seseorang terhadap diri Pak RK, seolah-olah Pak RK mempunyai anak tanpa ada data hukum yang resmi maupun putusan pengadilan. Kenapa Pak Ridwan Kamil melaporkan? Ini kan mengingat eskalasi ya, mengingat eskalasi itu kan semakin meluas. Ini semakin meluas yang tentunya merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil. Karena merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil, ya kita putuskan. Pak Ridwan Kamil memutuskan dengan kita membuat lapor secara hukum, ya ini melaporkan ke Barreskrim. Itulah alasan, tujuannya apa? Supaya mencari kebenaran material juga. Aku sama Kak Luna mau syuting film bareng. Kita mau ada project film nanti
beberapa bulan lagi syuting. Jadi ya udah pasti kan ngobrol, kita tukeran informasi, dan ya aku udah tahu sih kalau mereka lamaran gitu, dan aku juga sangat support banget. Aku melihat mereka berdua itu cocok banget, saling melengkapi, jadi aku ikut bahagia pastinya. Ya apapun itu pasti kita mensupport dan mendoakan dari manapun, itu aja sih. Indah karena mereka adalah ikon, salah satu ikon yang sangat seru, sangat menyenangkan, sangat baik hati dan penuh cinta. Berdoa semoga cinta yang ditemukan mereka berdua kapanpun, dimanapun itu akan menjadi panjang, langgeng, dan diberkahi oleh semua orang karena banyak sekali yang sayang sama. Kenapa sekarang gue dibilang gue nanyain harta kekayaannya Niki? Lu jangan jahat, ya? Enggak. Lu yang lebih tahu, lu cerita ke siapa aja, lu puter balikin. Gila lu. Loh. Kok nyalahin Aksara sih? Lu, ini intinya di lu. Lu yang vokal ke banyak orang, ya. Sampai gue dihujat, gue dibilang cepu, gue dibilang jahat. Gila lu, berapa lama gue dibilang begitu? Sekarang lu bisa ngelakuin apa? Lu jangan tanya maunya gue apa, ya. Sekarang lu bisa ngelakuin apa setelah semua ini, ha? Gila lo ya, Cat, ya. Wah, denger dong. Jujur gue shock sih, karena kan gue taunya ini orang tuh baru deket ya sama Mail. Terus bisa-bisanya dia bikin fitnahan gue ke PMJ, itu nanyain harta kekayaannya Niki. Lu pakai otak deh, buat apa? Orang pajak gue kan bukan. Apa? Tujuannya apa gue nggak ngerti. Terus dia cerita hal yang sama itu ke Mami Ipel, dan ada seseorang yang kemarin-kemarin itu gencar banget nyerang gue, bilang gue kurir, bilang gue ini, bilang gue itu, bilang gue cepu segala macam. Dia mikir gak sih itu orang tuh tektokan sama si Pendes? Cat, lu parah sih Cat, sumpah lu parah banget Cat. Di saat awal-awal lu naik, siapa yang gandeng lu Cat? Masih rempahan Teong, kau yang gandeng Yolo Ine. Bisa-bisanya si Yolo Ine kau gigit, kau gila sih Cat, sumpah. Demi kepentingan lu sendiri. Enak dimaki-maki Yolo Ine tadi. Bahkan kau salahin temen kau yang sekarang posisi lagi kerja bareng sama kau. Kau dorong juga itu temen kau. Ada pengakuan kau tadi Cat. Aksara yang sabar ya, kau ditarik-tarik soalnya. Gak cuman Aksara aja. Siapa lagi? Ada Bang Fahmi. Bang Fahmi juga dibawa-bawa tadi. Belum lagi yang investasi bodong, 130 juta baby. Oke. Bayar 100 juta. 9 juta lagi baby. Oke. Ya udahlah. Gantian kayak mana kau ngerasain ketika Yolo Ine dihujat seluruh netizen. Ternyata memang benar selama ini Mak Yol kita semua dijadikan kambing hitam. Ya Allah, busuk kan dong. Dan kau yang adu domba Mak Yol ya, kau gak malu, kau terima itu duit Mak Yol ya, tapi kau jahatnya ya Allah. Supaya kita baru tahu ini guys, kita baru tahu. Tapi tunggu aja ya, abis ini kita kupas tuntas semuanya. Tapi kita selama ini berdoa sih, aku, Mak Yol, Gali, semuanya, teman-teman juga, bahkan netizen juga, kita berdoa semoga kebenaran itu terungkap. Kalau sekarang terungkap kan satu-satu panik kau.